Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andini Dwi Mega Rahman. Aku bakal ngejelasin topik 13. Di sini itu topik 13-nya penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, penyembuhan data pada uji autokorelasi. Nah, ini tuh datanya teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji statistik Q, box pairs, dan Legendre-Box, serta uji Rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengguna atau residual pada periode T dengan kesalahan pengguna pada periode T sampai min 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson itu, metode pengujiannya sering digunakan dalam penelitian skripsi atau skripsi kuantitatif adalah dengan Durbin-Watson atau uji DW. Dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan itu sebagai berikut. Yang pertama, jika Durbin-Watson-nya lebih kecil daripada DL atau lebih besar daripada 4 min DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Sedangkan jika Durbin-Watson-nya terletak di antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Nah, yang terakhir, jika Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, dia tuh juga punya kelemahan. Kelemahannya itu, jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka itu tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Itu yang tadi tuh, yang itu kelemahannya. Nah, apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak? Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini dengan menggunakan metode yang lain. Contohnya itu uji Rantes. Nah, oke. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi itu yang pertama adanya kesalahan dalam pembuatan model regresi, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi, memanipulasi data, menggunakan data yang tidak empiris. Nah, ini uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik dan parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah angka residual terdapat korelasi yang tinggi. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes itu jika nilai asymptote-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asymptote-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, yang kedua, itu ada penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas atau data yang teridentifikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatifnya untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam metode regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gletser, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Ada 3. Yang pertama itu melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Contohnya itu seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Nah, yang kedua, untuk melakukan transformasi data penelitian, contohnya itu seperti LN, log10, log, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu melakukan outlier terhadap data yang ekstrim, atau jika diperlukan maka tidak boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Ini datanya udah aku masukin. Nah, ini datanya. Langsung aja yang pertama kita ke uji Durbin-Watson atau uji DW-nya. Nah, kita analyze, regression, lalu linear. Setelah itu, dependent-nya kita masukin yang Y. Sedangkan yang independent kita masukin yang X1 dan X2. Setelah itu, statistiknya kita pencet yang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic, serta residualnya itu Durbin-Watson. Setelah itu continue, terus save-nya kita checklist yang unstandardized residualnya ini. Setelah itu langsung continue dan langsung oke.
Nah, ini langsung keluar. Ini ada model summary. Di sini kita langsung lihat model summary-nya aja. Di sini dari bin Watson-nya itu udah kita lihat 1,072, ya kan? Nah, periode predictors konstannya itu ada X2 dan X1, dependent variable-nya tuh ada Y. Nah, di sini DW-nya kan angkanya 1,072, ya kan? Langsung aja kita cek ke tabel Darwin-Watson. Oke, untuk rumus Darwin-Watsonnya sendiri itu K titik koma N. K itu berarti jumlah variabel independen, sedangkan N besar jumlah sampel yang digunakan. Nah, di sini variabel independennya itu tadi kan ada X1 dan X2, berarti totalnya itu ada 2. Sedangkan yang N itu jumlah sampel yang digunakan. Jumlah sampel yang digunakan tuh dari sini guys, dari 1 sampai 12, berarti ada 12 kan N-nya. Nah, langsung aja kita cari di sini. K-nya itu kan 2 tadi ya, yang independennya itu tadi 2 variabelnya, sedangkan N-nya itu udah 12 dari yang tadi SPSS tadi, berarti ketemu ini. DL-nya itu 0,8122, ya kan? Dan DU-nya itu 1,5794, oke? Nah, di sini berarti DW-nya itu, nih, DW-nya 1,072, yang berarti DW-nya ini lebih besar daripada DL-nya, 0,8122. Sedangkan kalau DU 1,5794 yang artinya lebih besar daripada 1,072. Nah, berarti kesimpulannya, kita langsung ke kesimpulannya. Nah, jika dari Watson terletak di antara DL dan DU, itu artinya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, ya kan? Soalnya kan dia nggak lebih kecil dan nggak lebih besar gitu. Kayak dia tuh di antara tengah-tengah. Hasil dari Watson-nya itu di tengah-tengah di antara DL dan DU kan jumlahnya. Gitu. Berarti maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kita juga bisa langsung uji, karena belum pasti tadi, kita langsung uji rantes ya. Uji rantes itu yang tadi apa namanya nih uji rantes ini pengambilan keputusannya. Langsung aja kita balik lagi ke SPSS-nya. Yang pertama lagi kita pencet analyze, setelah itu non-parametric test, setelah itu legacy dialogues, habis itu kita pencet yang runs. Oke, yang sini itu langsung masukin unstandardized residualnya. Setelah itu langsung pencet OK aja. Nah, langsung outputnya seperti ini. Nah, asymptotic to tilde-nya ini kan 0,762. Iya kan? 0,762. Oke. Nah, di sini rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika nilai sig to tilde-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai sig to tilde-nya lebih besar daripada 0,5, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Di sini sudah jelas bahwa asymptotic to tilde-nya itu 0,762, yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke guys, segitu aja untuk pertemuan topik 13-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakalan lanjutin lagi di topik 14. Terima kasih.